Ani adalah seorang mahasiswi. Setiap hari sebelum kelas, dia membawa bekal roti lapis untuk makan siang. Tapi makanannya selalu menghilang dari ranselnya. Setelah Ani lagi-lagi kelaparan, dia kesal sekali dan memutuskan untuk mencari si pencuri. Keesokan harinya, dia menaruh ranselnya di kelas, bersembunyi di loker, dan menunggu. Ani melihat seseorang mengeluarkan roti lapisnya dari ransel, tapi dia tidak melihat wajah si pelaku. Dia pun bertanya ke teman-temannya tentang roti lapisnya yang dicuri. Liam bilang, "Apaan sih? Aku cuma doyan salad buah." Jason bilang, "Nenekku bikinin roti lapis ini buatku." sementara Charlie bilang dia baru beli roti lapis miliknya di mesin penjual otomatis sekolah. Siapa yang bohong? Tidak ada selada di roti lapis Ani, jadi pasti Jason pencurinya. Ani berhasil melewati UAS pertamanya di kampus, jadi dia menggelar pesta. Dia mengundang semua temannya, tapi malam ini Ani menyadari salah satu dari mereka bukan manusia. Siapa ya? Ini nih, Handy. Kedua sepatunya sisi kanan semua. Saat libur semester, Ani membuka toko cuci gudang dan menjual gaun-gaun lamanya. Gak butuh waktu lama, Ani mendapatkan pelanggan pertamanya, Tina. Dia memilih satu gaun dan bertanya kepada Ani, "Berapa harga gaun ini?" Ani menjawab, 300.000. Menurut Tina itu kemahalan sih. Jadi dia bertanya, "Kalau 270.000 aja gimana?" Ani pun setuju. Tina memberi uang 300.000, tapi Ani nggak punya kembalian. Jadi dia ke rumah tetangganya untuk menukar uang. Si tetangga memberi Ani 3 lembar uang, 2 20.000-an dan 1 10.000-an. Ani kemudian kembali dan memberi 30.000 ke Tina, lalu memasukkan 20.000 sisanya ke dompet. Beberapa menit kemudian tetangganya datang ke tempat Ani dan bilang, "Uang yang kamu kasih itu palsu, balikin uangku." Lalu Ani memberikan uangnya sendiri ke tetangganya. Berapa kerugian Ani? Pertama, Ani memberi gaun tadi secara gratis dan harga aslinya 300.000 sebelum diskon. Lalu dia harus memberi uang 50.000 dari kantongnya sendiri ke tetangganya. Jadi, totalnya Ani sudah rugi 350.000 rupiah. Kemudian Ani mengajak sahabatnya Nina main seluncur es di taman. Beberapa saat kemudian mereka lapar dan membeli burger. Mereka memilih topping yang sama dan menuangkan banyak saus. 10 menit kemudian Nina mual dan Ani menelpon ambulans. Para medis membawa Nina ke rumah sakit dan mendiagnosis keracunan parah. Kira-kira saus mana yang ada racunnya? Yang ini karena Ani nggak pakai saus bawang putih. Saat Nina sudah membaik, Ani mengajak dia jalan-jalan. Mereka melihat satu rumah paling seram dan memutuskan masuk. Aduh, ada-ada aja. Saat mereka masuk, pintu di belakang mereka tiba-tiba menghilang. Sekarang mereka punya 3 jalan keluar. Ada zombie di balik pintu pertama, vampir seram menunggu di balik pintu kedua, dan ada hantu penasaran di balik pintu ketiga. Jalan mana yang paling aman? Mereka harus memilih pintu ketiga. Si hantu mungkin seram, tapi tidak berbahaya. Ya, paling suaranya aja yang seram. Nina dan Ani sekarang ada di ruangan selanjutnya. Pintu keluar terbuka dan mereka berlari ke sana. Tapi penyihir tua tiba-tiba muncul dan berteriak, "Hehehe, tidak semudah itu. Kalian harus memecahkan teka-tekiku dulu. Kenapa kata-kata ini berurutan?" Nina dan Ani gagal memecahkan teka-teki ini. Kalau kamu gimana? Ini dia jawaban yang tepat. Semua kata ini berrima dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu sebabnya kata-kata ini berurutan.
Penyihir mengirim Nina dan Ani ke ruang bawah tanah, tapi mereka nggak menyerah dan menemukan 3 jalan keluar lagi. Ruangan di balik pintu pertama dipenuhi gas beracun yang sangat berbahaya bagi paru-paru dan kulit. Ada beban seberat 1 ton di atas pintu kedua yang bakal menimpa siapapun dan apapun yang masuk. Dan ada harimau lapar di balik pintu ketiga. Ani dan Nina ragu, tapi akhirnya memutuskan pilihan yang tepat. Pintu mana yang mereka pilih? Nina melepas dan melempar sepatunya ke lantai di ruangan kedua. Beban tadi merusak sepatu Nina, tapi mereka bisa masuk dan menutup pintunya, lalu mereka kabur lewat jendela. Sayangnya, mereka tersesat di hutan ajaib. Udaranya dingin sekali, karena pada saat itu turun salju. Setelah berjalan sebentar, mereka melihat 3 jalan. Semua tampak berbahaya. Kalau memilih jalan ke kiri, mereka harus melewati serigala lapar. Kalau lurus ke depan, mereka harus melewati desa tempat tinggal manusia serigala. Dan jalan ketiga mengarah ke danau tertutup es tipis yang bisa pecah kapan saja. Jalan mana yang harus mereka pilih? Mereka harus memilih jalan kedua. Lihat langitnya deh, ini malam bulan baru. Manusia serigala cuma berbahaya saat bulan purnama. Nina dan Ani sampai di rumah dengan selamat, tapi seseorang merampok apartemen mereka ketika mereka sedang pergi. Mereka menelpon polisi, dan polisi menginterogasi 3 tetangga. Jeffrey bilang, "Sepanjang akhir pekan ini, aku mancing bareng teman-temanku." Halda bilang, "Aku nggak keluar rumahku. Sepanjang akhir pekan ini aku ngecat dinding apartemen karena aku suka warna cerah." Sementara Lucy bilang, dia karaokean bersama teman dan nggak dengar suara yang mencurigakan. Siapa yang berbohong? Halda, sebagian besar dinding di apartemennya berwarna putih, tapi dia bilang baru ngecat semuanya ke warna cerah. Nina mendapat pekerjaan di toko buku, dan di hari pertamanya bekerja, dia menemukan jam tangan antik di lantai. 3 orang datang untuk mengambilnya. Kevin bilang, "Aku beli jam tangan ini dari gaji pertama bertahun-tahun lalu." Violet bilang, "Ini jam tangan warisan kakekku." Sementara Dylan bilang, "Jam tangan ini harganya nggak ternilai. Ini kado hari jadi pernikahan kelima kami dari istriku." "Apa kamu tahu jam tangan siapa ya ini?" Violet, pergelangan tangannya paling kecil, oleh karena itu dia bikin lubang ekstra, kalau enggak jam tangannya pasti longgar. Ani berkencan dengan Jerry. Begitu Ani sampai di apartemen Jerry, Jerry berubah menjadi penyihir jahat. Jerry mau ngerjain Ani dan bilang, "Aku bakal bebasin kamu, tapi besok buatkan aku sarapan. Kalau lumayan enak, kamu bakal bebas. Kalau nggak enak, kamu bakal tinggal di sini selamanya." Wah. Keesokan paginya Ani ke dapur dan mulai memasak, dan saat berbalik dari kompor, Jerry menuang sekotak garam ke panci. Saat Ani menyajikan sarapan, Jerry malah berpikir dia harus membebaskan Ani. Apa sih yang Ani masak? Ani masak telur rebus. Ani mendapat pekerjaan baru, dia harus membantu pengawas kereta api. Suatu hari mereka menghadapi masalah besar, kereta yang lebih cepat mendekat ke arah yang lambat. Menurut jadwal, kereta yang lebih lambat harus membiarkan kereta yang lebih cepat lewat lebih dulu. Ani pun menyarankan untuk memakai jalur kereta api tambahan, tapi jalur ini terlalu pendek untuk kereta yang lebih lambat. Ani bingung, tapi akhirnya dia menemukan solusinya. Apa yang dia sadari? Kereta yang lebih cepat harus menggunakan jalur kereta api tambahan ini. Sekarang kereta yang lebih lambat bisa bergerak mundur. Saat jalur kereta utamanya kosong, kereta yang lebih cepat bisa pergi duluan. Ani mendapat surat yang bertuliskan ada keluarga vampir pindah ke salah satu rumah di kompleknya. Ani ingin mencari bukti bahwa vampir itu nggak ada. Lalu dia menemukan jalan yang dia butuhkan. Ada 3 rumah di sana. Rumah mana yang mencurigakan?
Lihat jejak kakinya deh. Aneh banget kan? Dari rumah A dan C ada jejak masuk dan keluar. Artinya ada yang datang dan meninggalkan kedua rumah ini. Untuk rumah B, jejak kakinya cuma mengarah ke dalam, jadi ini pasti rumah keluarga vampir itu. Ani bilang ke Nina tentang petualangannya tadi, tapi Nina nggak percaya. Jadi malam berikutnya, Nina pergi sendiri ke rumah itu. Begitu dia berjalan melewati pintu itu terkunci di belakangnya. Nina pun berjalan dan menemukan 3 pintu. Bentuknya mirip, tapi simbolnya beda-beda. Tiba-tiba suara seram bergema. Satu-satunya cara agar kamu bisa selamat adalah keluar lewat pintu kelima. Tapi cuma ada 3 pintu. Pintu mana yang harus Nina pilih? Lihat simbolnya deh, semuanya adalah angka yang berhadapan. Jadi Nina harus memilih pintu pertama, simbol ini terdiri dari 2 angka 5 yang disatukan. Ini pasti pintu kelima yang dia butuhkan. Ada pencurian yang terjadi di kampus Ani dan Nina, polisi menangkap 3 tersangka. Tugas si detektif adalah mencari tahu tersangka mana yang merupakan robot. Ada beberapa barang terletak di meja di depannya, pisau dapur, sebotol air, obeng, dan spidol. Ani bilang dia tahu cara mengenali si robot, apa yang harus mereka lakukan? Detektif harus meminta masing-masing dari mereka minum air dari botol. Si robot pasti akan menolak kalau nggak mau badannya korset kan? Suatu hari Ani pergi ke rumah neneknya. Neneknya tinggal sendirian di pedesaan. Cuma ada beberapa toko di dekat sana tanpa tempat hiburan lain ataupun tetangga. Ani bosan dengan kehidupan di kota dan ingin menghirup udara segar selama beberapa minggu. Pacarnya Chandra mengizinkan dan keesokan harinya setelah Ani pergi, Chandra mengirim chat untuk menanyakan keadaan Ani. Ani bilang semuanya baik-baik aja, lalu Ani mengirimkan foto selfie. Chandra melihat foto itu dan tahu kalau Ani udah bohong. Kok bisa? Lihat saja taksi ini. Ada tanda bioskop yang terpantul di kaca depannya tuh. Kamu bisa jadi detektif jagoan nggak nih? Kita cek dulu yuk. Untuk pemanasan, kamu perlu mengamati gambar ABG ini. Di situ ada 3 cewek dan 3 cowok. Menurutmu, siapa aja nih yang lagi berpacaran? Cowok dan cewek ini kelihatan happy banget kan? Pokoknya dunia serasa kayak milik mereka berdua. Yang lain sih cuma ngontrak. Dan menurut psikologi, tubuh kita akan menghadap ke orang yang paling kita sukai dalam kerumunan. Jadi, cewek berambut gelap dan cowok berbaju merah ini kemungkinan juga pasangan kekasih. Lihat deh, 2 sejoli ini sering curi-curi pandang. Mereka juga pasti lagi pacaran. Waduh, yang cuma ngontrak di bumi kayaknya perlu beli tiket ke Mars deh. Gimana tebakanmu? Bener semua kan? Itu baru pemanasan loh. Kita lanjut lagi ya. Di teka-teki kali ini, kamu perlu mecahin sejumlah kasus. Lucy tiba-tiba hilang dari rumah. Lily sahabatnya bilang kalau cewek itu mau kabur bareng cowoknya yang diduga tinggal di luar negeri. Lucy juga ninggalin catatan ini sebagai ucapan selamat tinggal. Apa kamu bisa mecahin kasusnya? Tulisannya kelihatan mencurigakan banget kan? Huruf pertama di masing-masing baris ngebentuk kata tolong. Dan mungkin itu petunjuk yang dikasih Lucy saat dia dipaksa untuk ninggalin catatan. Berarti polisi harus ekstra jeli saat menangani kasus ini. Ella masih kuliah S3 sambil bekerja paruh waktu sebagai asisten dosen. Dan akhirnya dia bisa beli motor yang sudah diidamkannya sejak kecil. Di pagi hari, cewek itu udah ngelap motornya sampai kinclong karena dia mau memakainya di sore hari. Kemudian, dia menutup pintu garasinya dan siap berangkat kerja. Tapi saat dia ngebuka lagi pintu garasinya di sore hari, motornya udah lenyap. Dia langsung menginterogasi 3 tetangganya. Miko bilang, Pas aku lewat tadi siang, motormu masih ada di garasi. Ina bilang dia udah keluar rumah sejak pagi buta dan baru aja pulang. Sandra bilang dia nggak begitu merhatiin rumah Ella. Saat itu dia lagi sibuk nyiapin interview kerjanya. Siapa ya yang nyuri motor itu?
Miko. Katanya dia ngeliat motor Ella di dalam garasi, padahal kan garasinya ditutup. Polisi mendapat surat kaleng yang ngasih tahu kalau salah satu mahasiswa di kampus X bukan manusia asli. Dia makhluk asing dari dunia paralel yang nyamar jadi manusia. Surat itu juga dibubuhi foto 3 ABG yang salah satunya bukan manusia. Siapa yang menurutmu paling mencurigakan? Di belakang mereka ada cermin yang mantulin bayangan mereka. Tapi kok cewek ini nggak ada bayangannya ya? Pasti dia nih makhluk asing yang lagi buron. Manajer ini lama-lama tahu kalau anting di tokonya selalu hilang setiap bulan. Dan dia mencurigai kasir ini sebagai pelakunya. Di bulan pertama, si kasir masih dimaafin. Bulan kedua, gajinya dipotong untuk ganti rugi. Lalu di bulan ketiga, sang manajer memberhentikannya. Tapi anting di toko itu masih aja dicuri di bulan keempat. Karena insiden ini terus berulang, sang manajer akhirnya ngecek rekaman CCTV di situ. Video ini dibuat pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Menurutmu ada yang kelihatan mencurigakan nggak sih? Di tiap video, cowok ini selalu pakai gips. Kalau beneran patah, lengannya pasti udah sembuh setelah sebulan atau 2 bulan. Tapi kok dia masih pakai gips sampai 5 bulan? Pasti gipsnya palsu tuh, biar dia bisa menggasak perhiasan di situ tanpa dicurigai. Kayaknya kasir tadi perlu nuntut sang manajer yang udah mecat dia sepihak deh. Vina lagi nunggu paket. Tapi barang pesanannya belum sampai juga karena saat itu hujan deras. Padahal dia harus segera berangkat kerja. Jadi dia minta tolong suaminya yang kebetulan lagi cuti untuk ngambilin paket itu di kantor pos. Setelah Vina pulang kerja, suaminya ngasih tahu kalau dia udah ke kantor pos, tapi paketnya belum sampai. Vina langsung tahu kalau suaminya belum keluar rumah. Gimana Vina bisa tahu ya? Setelah hujan seharian, kok celah di bawah mobil ini masih kering? Berarti mobilnya nggak dipakai buat pergi sejak pagi, kan? Ahli bedah jempolan Dr. Rudy datang ke perusahaan asuransi setelah dia kerampokan di tengah jalan. Apa Anda masih ingat detail pelakunya? Kata petugas asuransi. Dr. Rudy mengaku dia nggak ingat apa-apa karena perampok itu langsung kabur. Penglihatannya juga sangat buruk, jadi dia nggak bisa ngelihat dengan jelas. Petugas itu langsung nggak mau menindaklanjuti klaim asuransinya. Dia malah nuduh Dr. Rudy cuma ngarang cerita. Kenapa si petugas malah nggak percaya sama Dr. Rudy ya? Seorang dokter bedah seharusnya punya penglihatan tajam kan? Katanya dokter jempolan. Kok dia masih aja bohong cuma buat ngedapetin uang asuransi? Payah! Saat ngerayain ulang tahun, Dila mengundang separuh penduduk di kotanya untuk datang ke pesta dansa. Tapi di tengah pesta, lampu di situ tiba-tiba mati selama beberapa menit. Dan setelah lampunya nyala lagi, anting Dila ternyata hilang. Dia nuduh sepupunya Sylvia sebagai malingnya. Tapi Sylvia bilang dia lagi touch up-an di toilet. Malahan dia nggak nyadar kalau tadi lampunya juga mati. Jadi siapa nih yang udah bohong? Dila atau Sylvia? Saat itu lampunya mati semua. Kalau Sylvia beneran touch up-an, harusnya sih dia tahu kalau toiletnya juga gelap gulita. Penghuni dunia paralel cuma boleh bersenang-senang dan makan permen, jadi mereka nggak pernah belajar dan baca buku. Setelah Bu Resti pulang dari happy-happy bareng temennya, dia ngelihat ketiga anaknya udah di rumah duluan. Wanita itu langsung nanyain kegiatan mereka seharian. Hana bilang dia beli papan permainan baru dan main seharian bareng temen-temennya. Ella bilang dia ngadain pesta bareng temen sekelasnya di kolam renang. Eva bilang dia nonton TV seharian sambil ngemil es krim. Bu Resti langsung tahu kalau salah satu anaknya nggak jujur. Tapi siapa ya?
Pasti Hana. Papan permainannya belum dibuka sama sekali tuh. Mana mungkin dia memainkannya seharian. 4 sekawan ini lagi naik mobil menuju New York untuk liburan. Mereka nyalain musik kenceng banget dan terlihat antusias. Sampai-sampai pengemudinya jadi nggak fokus dan malah mengalami tabrakan. Petugas polisi langsung datang ke lokasi untuk melakukan investigasi. Siapa yang tadi nyetir mobil ini? Tanyanya. Tapi mereka semua nggak ada yang mau ngaku. Akhirnya si petugas ngecek lagi mobil itu. Kira-kira siapa ya yang udah nyetir mobilnya? Wah, ada tas di kursi pengemudi tuh. Pasti pemiliknya cewek ini. Dan di antara keempat orang itu, cuma dia yang cewek kan? Jadi pasti dia yang udah nyetir mobil itu. Sepulang kerja, Bu Mila nanyain kegiatan anak-anaknya sepanjang hari. Mereka lagi disetrap, jadi nggak boleh main keluar rumah dan nonton TV. Lala bilang dia udah ngerjain PR dan baru selesai bikin pizza untuk makan malam. Helen bilang dia seharian baca buku di kamarnya di lantai atas. Sementara Lily sibuk bersih-bersih kamar. Siapa yang udah bohong? Pasti Lala. Katanya dia baru bikin pizza sendiri, tapi kenapa ada kotak pizza di tempat sampah? Berarti dia udah pesen pizza dan ngelakuin kegiatan lain. Di suatu hari yang cerah, Pak Jerry lagi bersantai di rumahnya sambil minum teh dan baca koran. Sesekali matanya tertuju keluar jendela. Di sana ada Ava, Dani, Budi, dan Putra yang lagi main bola. Tiba-tiba jendela ruang tengah Pak Jerry pecah terkena bola. Keempat cowok itu langsung buru-buru kabur dan mereka nggak mau ngaku telah nendang bola itu ke jendela rumah Pak Jerry. Tapi malam harinya, pria itu dapat surat kaleng berisi tanda tanya. Menurutmu siapa nih yang udah mecahin jendela itu? Biarpun cuma tanda tanya begini, ternyata ada maknanya loh. Dan nama Ava mirip kayak kata tanya apa. Waduh, pasti dia tuh yang udah mecahin jendela Pak Jerry. Adele, hello. Jadi dia ngelihat temennya, Oka, tergeletak di lantai kamar atasnya. Dia langsung menghubungi polisi dan nyeritain kronologinya setelah petugas datang. Adele bilang dia lagi lewat di depan rumah Oka dan ngelihat lampu cowok itu menyala terang. Dia langsung mendekati jendela untuk ngintip ke dalam, tapi ternyata Oka udah tergeletak di lantai. Jadi Adele langsung menghubungi polisi dan masuk ke rumah Oka. Tapi polisi nggak percaya sama keterangannya. Kalau kamu gimana? Aneh banget ya. Oka kan ada di lantai atas. Mana bisa Adele ngintip dari jendela setinggi itu? Bisa aja sih kalau tubuhnya setinggi raksasa. Seorang murid SMA bernama Lia tiba-tiba hilang di hari Rabu. Kemudian polisi menetapkan 3 tersangka, kepala sekolah alias Bu Aini, juru masak sekolah Bu Sinta, dan petugas kebersihan Pak Joni. Bu Aini bilang dia seharian sibuk ngerjain tugas di ruangannya. Bu Sinta mengaku dia harus bersih-bersih dapur setelah jam kerjanya usai biar dia bisa santuy saat weekend. Pak Joni bilang dia langsung keluar sekolah setelah jam pelajaran selesai karena dia harus belanja bulanan. Dan dia baru balik lagi beberapa jam kemudian. Siapa yang bersalah? Cerita Bu Sinta kok aneh banget ya? Padahal insiden itu kan terjadi di hari Rabu. Masa dia udah bersih-bersih biar bisa weekendan sih? Alan lagi piknik dari Madrid ke Amsterdam, tapi saat keretanya tiba di stasiun, dia malah ngilang. Jadi temennya langsung lapor polisi, dan saat melakukan investigasi, petugas nemu jejak kaki yang jaraknya ratusan kilometer dari Madrid. Lalu, beberapa meter dari situ, mereka juga nemu kopernya. Mereka menginterogasi orang terakhir yang terlihat bersama Alan, dan dia bilang Alan nggak punya tiket kereta. Jadi saat ngelihat kondektur, cowok itu langsung ngelempar kopernya, kemudian melompat keluar dari gerbong. Menurutmu dia bisa dipercaya nggak sih?
Tadi polisi nemu koper Alan dulu, baru jejak kakinya. Jadi bisa kita simpulin kalau cowok itu nggak melompat sendiri, tapi didorong oleh orang lain. Ih, tega banget. Lukas bekerja sebagai akuntan di perusahaan produsen perabotan. Beberapa hari lalu, dia lupa ngumpulin hasil penjualannya ke laporan keuangan mingguan. Untung bosnya nggak tahu. Jadi, Lukas ngebenerin dokumen itu dan masalahnya beres. Kemarin, dia terlambat ke kantor dan ketinggalan rapat penting dengan departemen penjualan. Tapi dia beruntung, sebab bosnya juga nggak hadir di rapat itu. Hari ini, Lukas belum ngasih ucapan selamat ulang tahun ke bosnya. Begitupun teman-temannya yang lain. Semua karyawan lupa, dan sekarang, si bos datang ke ruang Lukas untuk ngasih tahu kalau Lukas dipecat. Tapi, kenapa ya? Lukas salah apa? Bos memecatnya sebab dia lihat Lukas nonton YouTube di komputernya sewaktu jam kerja. Ya jelas lah. Yeni lagi magang di sebuah organisasi super rahasia. Hari ini dia ujian akhir. Dia udah persiapin berhari-hari dengan banyak membaca buku, belajar berbagai bahasa kuno dan astronomi, dan menyelidiki legenda dan cerita rakyat dari berbagai negara. Untuk menyelesaikan ujian, dia harus menemukan monster di antara sejumlah orang. Yeni duduk di ruangan kosong. Seorang instruktur masuk. Dia membuka pintu dan menyuruh 5 orang masuk. Mereka berdiri di depan Yeni dan menatapnya. Siapa yang bukan manusia di sini? Lihat cowok ini, kedua tangannya sama-sama tangan kiri. Cewek ini kakinya nggak napak ke lantai. Terus, instrukturnya, di tangannya ada mata yang terpejam, ya kan? Kevin datang ke pesta Halloween. Semua orang pakai kostum zombie. Kevin lihat sebagian di antaranya bertingkah aneh. Pasti karena mereka zombie beneran. Kamu tahu nggak yang mana? Ada 2 zombie asli di sini. Pertama, cewek yang megang gelas. Ada bola mata di minumannya, iya kan? Cowok yang ini pakai smartwatch. Layarnya menunjukkan denyut nadinya, tapi angkanya 0. Sebuah pabrik parfum lagi nyari staf baru. Pertama, mereka harus lolos wawancara dan menulis esai tentang parfum favorit mereka. Setelah itu, direktur meminta satu hal lagi. Mereka harus bersumpah setia kepada perusahaan kalau mau mendapatkan pekerjaan itu. 10 orang bersama-sama mengucapkan sumpah setia perusahaan, tapi sebagiannya menipu. Ayo bantu direktur mencari siapa aja orang-orang itu. Cowok ini menyilangkan jarinya, dan cowok di sebelah kiri berdiri dengan kaki disilangkan. Mereka nggak bakal setia ke perusahaan, maka direktur nggak menerima mereka. 2 penguasa media berpengaruh lagi makan siang di sebuah restoran mahal. Mereka lagi membahas merger perusahaan. Jumlah transaksinya bernilai triliunan rupiah. Mereka berbisik-bisik soalnya ketentuan kesepakatan ini sangat rahasia. Dan mereka curiga ada yang bisa mendengarnya. Mereka benar. Beberapa orang yang penasaran sedang menguping percakapan antara kedua pengusaha itu. Coba temukan mereka. Cewek di meja sebelah lagi baca koran, tapi terbalik. Dia jelas lagi berusaha mencuri dengar pembicaraan para miliarder itu. Cowok di sebelah sana itu lagi dengerin musik, tapi colokan headphone-nya nggak terhubung kemanapun. Cewek lain duduk di pojokan sambil megang koktail. Tapi alih-alih payung, yang di dalam gelasnya malah antena. Dia lagi ngerekam percakapan itu. Pada kemana nih orang-orang? Si bos teriak. Dia marah karena 3 orang belum datang. Dia menelepon orang-orang itu buat nyari tahu kenapa. Alasannya mereka lagi sakit. Bos nggak percaya, jadi mereka disuruh datang ke kantor. Maria pakai jaket hangat, topi, dan syal. Dia bersin-bersin, batuk, dan kayaknya memang sakit. Loli berjalan dengan kruk, kakinya digips. Nggak lama, Miko muncul. Tangannya cedera, jadi dia nggak bisa ngetik. Bos yakin salah satu dari mereka cuma pura-pura. Siapa dia?
Yang patah itu lengan kiri Miko, tapi ponselnya ada di saku kiri. Dia pasti naruh ponsel di sana pakai lengan yang patah itu, yang artinya dia lagi pura-pura. Dia jelas cuma nggak pengen masuk kerja. Harry lagi jalan-jalan di hutan. Dia kedinginan, lapar, dan tersesat. Cowok itu melangkah sedikit lebih jauh lalu berhenti. Sebab mendengar sesuatu. Dia pergi ke sumber suara dan menemukan tanah terbuka yang luas. Ada 3 rumah. Rumah mana yang harus dimasuki Harry? Rumah di sebelah kiri ditutup dari luar. Ada gembok di pintunya ya kan? Rumah yang di sebelah kanan kayaknya aman. Tapi lihat jejak kaki yang mengarah ke sana. Itu jejak kaki serigala. Harry harus memilih rumah yang di tengah. Seorang pengembara telah berjalan melintasi gurun selama beberapa jam. Stok airnya sudah habis dan tenaganya menipis. Dia memanjat sebuah bukit rendah dan melihat 3 danau. Ketiganya saling berjauhan dan cuma salah satu danau yang asli. Ayo bantu si pengembara membedakan antara kenyataan dengan fata morgana. Ada pohon palem di dekat semua danau. Tapi cuma satu danau yang memantulkan bayangan pepohonan itu. Artinya, danau sebelah kanan adalah danau yang asli. Kamu sedang berjalan menyusuri pantai. Tiba-tiba ada suara teriakan. Seorang wanita sedang mencari pertolongan. Ia akan tenggelam. Kamu berlari ke air dan mendekatinya. Waktu udah dekat, kamu lihat ada 3 orang lain. Mereka semua berteriak, tapi cuma satu yang butuh bantuan. Sisanya adalah manusia duyung yang mau menarikmu ke kerajaan mereka. Gimana caranya biar tahu mana yang manusia? Menyelamlah ke bawah air untuk melihat ekor ikannya. Rico suka bangunan terbengkalai dan kastil kuno. Hari ini dia bakal ngecek sebuah rumah besar yang dulunya milik vampir. Begitu legendanya. Rico jelas nggak percaya ini. Dia membawa kamera dan berangkat. Di dalam rumah, suasana gelap dan dingin. Bunyi berderak datang dari koridor. Rico menyalakan senter dan melihat 3 vampir. Rico mulai lari menjauh, tapi kemudian berhenti dan kembali. Kelihatannya ketiga vampir ini palsu. Tapi gimana dia bisa tahu? Ada cermin di langit-langit di atas vampir pertama, dan bayangannya terpantul di sana. Vampir kedua nggak bertaring. Yang ketiga, kayaknya dia vampir beneran, kabur. Sekarang Rico ingin mengunjungi rumah sakit terbengkalai. Katanya ada manusia serigala yang tinggal di sana. Rico yakin itu cuma mitos. Dia menyusuri bangsal-bangsal gelap rumah sakit sepanjang malam, tapi nggak nemu apa-apa. Rico sudah hampir pergi, tapi 4 cowok memblokir jalan keluar. Mereka melolong dan menggeram. Mana yang manusia serigala beneran? Gak ada. Bulan lagi purnama. Sinarnya masuk lewat jendela. Dan orang-orang ini gak berubah jadi monster. Tapi Rico tetap aja melarikan diri. Kayaknya orang-orang ini benar-benar sakit jiwa. Seorang pria kaya datang ke sebuah pameran seni modern. Dia mau beli sebuah lukisan untuk koleksinya. Pemilik pameran menunjukkan 3 karya dari seniman yang berbeda. Dalam gambar pertama, ada sebuah segitiga hijau dengan bunga matahari di tengahnya. Lukisan kedua berupa harimau yang lagi selfie pakai HP. Di lukisan ketiga, ada rumah terbang. Sang kolektor yakin salah satu lukisan itu palsu. Yang mana ya? Di tiap kanvas ada tanda tangan dan tanggal lukisan itu dibuat. Di lukisan harimau tertulis tahun 1957. Saat itu belum ada HP dan selfie. Lukisan itu palsu. Martin merasa gugup karena ini hari pertama dia tampil sebagai DJ di festival musik elektronik. Dia naik panggung, kerumunan menyambut. Martin memakai headphone-nya dan memutar lagu pertamanya. Musik mengalun, tapi nggak ada yang joget. Kenapa nih? Musiknya cuma terdengar di headphone sang DJ. Martin belum nyolokin kabel ke speakernya tuh. Orang-orang duduk di kursi sesuai nomor, lampu mati.
Ada yang lagi ngunyah popcorn, ada juga yang minum soda. Filmnya mulai. Ini film horor dan ada yang menjerit. Petugas tiket masuk ke ruangan. Ada orang yang belum bayar tiket. Coba tebak siapa? Nggak ada yang punya tiket di sini. Soalnya ada tulisan masuk gratis di pintu belakang. Jaka sedang berjalan melintasi sebuah kota kuno yang terbengkalai di gurun. Ada harta karun yang tersembunyi di sini. Jaka ngecek peta dan menemukan titiknya. Dia mulai menggali. 6 jam kemudian Jaka kelelahan. Lantas sekopnya menghantam sesuatu. Ada peti. Jaka menariknya keluar, membongkar gemboknya yang berkarat dan membukanya. Peti itu penuh koin emas kuno. Tiap koin bernilai jutaan rupiah. Sekarang Jaka kaya raya. Tapi nggak secepat itu. Sebab semua koin itu palsu. Kok gitu? Di tiap koin tertera tahun 145 sebelum Masehi. Kayaknya udah tua banget ya. Tapi orang yang hidup di masa itu nggak bisa nulis SM. Soalnya mereka belum tahu kan kalau mereka hidup sebelum Masehi. Nah, waktunya ngecek sejeri apa kamu dan berapa skormu. 0 sampai 3 poin. Pasti pas nonton video perhatianmu ke distract ya. Coba latih kejelianmu lagi. 4 sampai 7 poin. Perhatikan detail dengan lebih baik. Kadang kamu harus merhatiin seluruh gambar untuk melihat sesuatu yang kecil. Aku yakin kamu bakal lebih andal ke depannya. 8 sampai 10 poin. Kamu nggak mudah diakalin. Kamu memang berhasil menjawab lebih dari setengah teka-teki ini. Tapi jangan santai dulu. Buka terus matamu dan kamu bakal jadi yang terbaik. 12 sampai 14 poin. Kamu benar di hampir semua teka-teki. Nggak ada yang bisa terlewat dari perhatianmu. Tapi kadang, kamu nggak cuma harus percaya matamu, intuisimu juga penting. 15 poin. Kamu bermata elang. Burung ini bisa lihat tikus yang lagi lari-larian di ladang dari langit. Kamu juga bisa melihat detail terkecil dalam gambar yang besar. Randy baru aja pulang setelah puas main di pantai. Dia langsung nyalain kompor buat bikin sarapan. Tapi beberapa saat kemudian ada yang ngetuk pintu rumahnya. Dan setelah dicek, ternyata ada sejumlah pria yang ngaku-ngaku jadi petugas perbaikan gedung. Mereka bilang di dalam rumah Randy ada kebocoran gas dan dia harus segera keluar. Randy langsung membanting pintu di hadapan mereka, kemudian menghubungi polisi. Dia yakin semua pria itu sebetulnya maling. Kenapa Randy bisa mikir gitu ya? Dia cuma punya kompor listrik, bukan kompor gas. Jadi para maling itu pasti mau bikin Randy keluar dari rumahnya biar bisa menggasak semua barang berharganya. Keenam orang ini terjebak di pulau terpencil dan beberapa jam lagi akan ada helikopter. Tapi saat ini mereka harus makan dulu. Di situ cuma ada panci, sebotol air mineral, dan 5 kentang. Mereka mulai masak kentang itu untuk makan malam, tapi kelima kentang itu harus dibagi ke semua orang di situ. Dan keenamnya harus mendapat bagian yang sama rata. Tapi gimana caranya ya? Gampang, tumbuk aja semua kentangnya. Pak sutradara yang satu ini seneng banget nyari sensasi. Dia bangga jadi bahan omongan banyak orang, meski mereka ngomongin hal negatif tentang dia. Suatu hari dia bikin film ecek-ecek supaya banyak orang membenci karyanya. Para kritikus dan penonton juga terus-terusan bilang kalau filmnya jelek, gak bisa diterima, nyeleneh, dan malu-maluin. Tapi si sutradara malah menikmati momen itu. Saat diundang di acara TV beberapa tahun kemudian, dia nanya ke presenternya, Gimana tanggapan Anda soal film terakhir saya? si presenter cuma menjawab singkat dan ternyata jawabannya itu udah bikin si sutradara tersinggung. Memangnya dia bilang apa sih? Maaf Pak, saya udah lupa.
Tiga cewek ini lagi nongkrong di restoran sambil ngobrolin pesta. Saat pelayan datang, Jessica pesen makanan banyak banget dan Sarah cuma pesen jus cherry. Lucy kemudian ngeluarin apel dari tasnya dan mulai memakannya. Setelah nganterin jus cherry dan makanan Jessica, pelayan itu langsung pergi. Sarah mulai menikmati minumannya, tapi Jessica cuma ngeliatin makanannya. Salah satu di antara mereka ternyata bukan manusia. Menurutmu yang mana nih? Si pelayan, lihat deh, masa tangannya dilapisi sisik? Pupil matanya juga kelihatan kayak ular. Seorang petualang lagi menjelajahi hutan Amazon yang lebat. Dia mau nyari artefak unik dari peradaban kuno, dan kalau misinya sukses, dia mau ngejual temuannya itu dengan harga miliaran rupiah. Akhirnya dia bisa melintasi tepi hutan dan sampai di area lapang. Di situ ada 2 gua yang dipenuhi dengan jebakan, tapi salah satunya juga berisi harta karun. Cowok itu yakin dia bakal bisa melewati semua rintangan, asalkan dia milih gua yang tepat. Memangnya gua mana sih yang harus dia pilih? Yang di sebelah kanan, pintu masuknya terhalang oleh sarang laba-laba. Berarti gua itu sudah lama nggak dimasuki kan? Para pemburu harta karun lainnya udah milih gua yang kiri, tapi mereka nggak pernah kembali lagi. Miko diajakin temennya untuk pesta bareng. Setelah sampai di lokasi, dia berkeliling rumah dan ngeliat 8 orang. Tapi ternyata dia belum ngeliat temennya itu. Rupanya dia udah salah masuk rumah. Tapi sebelum pergi, Miko baru nyadar kalau 3 tamu di situ ternyata android. Apa kamu juga bisa melihatnya? Cowok ini lagi nuang bensin ke gelas. Di kepala wanita ini ada kepulan asap akibat korsleting. Dan cewek ini lagi ngecas ponselnya dengan kabel yang terhubung ke leher. Setelah kapalnya karam, Zaki terdampar di sebuah pulau terpencil. Dia bikin rakit dan layar kecil dari bangkai kapal yang udah hancur. Zaki nggak bisa berlayar ke tengah laut karena di situ nggak ada angin. Tapi beberapa hari kemudian, ada kapal yang terus mendekat. Padahal layarnya tertiup angin yang bergerak ke arah berlawanan. Kalau menurut hukum fisika sih, kapal itu seharusnya menjauhi pulau. Tapi kok kapal itu malah mendekati pantai sih? Ya iyalah, karena kapalnya ditenagai mesin. Rico cuma bisa berjalan di tengah hutan sambil nyeker karena sepatunya diambil monyet. Dia semakin kedinginan dan kelaparan, tapi untungnya dia nemu pondok kecil. Di cerobong asapnya ada asap yang membumbung tinggi, jendelanya juga disoroti cahaya. Di hadapannya langsung muncul 3 jalan. Jalan pertama ditutupi batu bara panas, jalan kedua dipenuhi paku berkarat, dan jalan ketiga penuh dengan pecahan kaca. Jalan mana yang harus Rico pilih? Karena cuacanya lagi dingin, Rico bisa nunggu di dekat batu bara sambil menghangatkan badan sampai baranya mati. Tony udah menyusuri gurun selama berjam-jam hingga tengkuknya tersengat matahari. Sejauh mata memandang, cuma ada hamparan pasir dan semua persediaan airnya sudah habis. Tony semakin lemah dan akhirnya tepar. Saat itulah dia ngelihat 2 genangan air kecil dan dia cuma bisa mendekati salah satunya. Menurutmu, genangan mana yang cuma fata morgana dan mana yang memang asli? Genangan di sebelah kiri asli karena di atasnya ada gumpalan awan. Di situ ada hujan dan hujan itulah yang ngebentuk genangan itu. Di dalam hutan yang jauh dari pemukiman ada rumah tua dan suatu pagi TV di rumah itu rusak parah. Sang pemilik rumah langsung ngumpulin koki, petugas kebersihan, dan pengacara untuk diinterogasi. Siapa nih yang udah ngerusakin TV saya? Tanyanya. Saya lagi sibuk nyiapin makan malam, Pak, jadi nggak tahu menau, kata si koki. Saya lagi ngebersihin basement, jawab petugas kebersihan. Semalaman saya ngebaca dokumen di lantai atas, saut si pengacara. Salah satu di antara mereka udah bohong tuh, tapi siapa ya?
si pengacara. Dia bilang dia lagi di lantai atas, padahal rumah itu cuma berlantai 1. Jadi dia nggak mungkin ngebaca dokumen itu di lantai 2. Kunci mobil Tommy tiba-tiba hilang. Dia udah nyari di seisi rumah, tapi belum ketemu juga. Cowok itu kemudian masuk ke ruangan lain dan ngeliat ke lantai. Ternyata kunci mobilnya nempel di lampu gantung. Gimana Tommy bisa tahu ya? Lantainya bisa memantul. Pak dosen filosofi ini lagi ngadain ujian. Semua mahasiswa duduk di kursinya masing-masing sambil ngedengerin petunjuk sang dosen. Pecahin soal ini, kalian harus bisa membuktikan kalau semua yang terjadi di sekitar saya memang nyata. Dan saya dalam keadaan sadar. Siapapun yang bisa ngasih bukti meyakinkan akan dapat nilai tertinggi. Semua mahasiswa itu udah berjam-jam nulis jawabannya, tapi nggak ada satupun yang mendapat nilai bagus kecuali cewek ini. Di dalam esainya, dia nulis beberapa kata. Kira-kira kata apa ya yang dia tulis di situ? Bapak nggak bisa baca tulisan ini saat tidur. Kamu juga bisa memakai tips ini saat tidur loh. Kita akan kesulitan ngebaca tulisan saat berada di alam mimpi. Nah, untuk mastiin kalau kamu benar-benar tertidur, coba deh baca tulisan random dengan ponselmu. Rumah hantu ini terletak di kota X dan warga setempat gak ada yang berani dekat-dekat. Tapi suatu hari, 3 cewek dan 2 cowok ini akhirnya uji nyali di rumah itu sambil ngerekam aktivitas mereka. Dan setelah sampai di depan pintu, Robby malah gak mau masuk. Ketiga temannya kemudian masuk ke rumah angker itu dan Robby cuma di luar sendirian sambil ketakutan. Setelah nunggu teman-temannya selama beberapa menit, dia berencana mau nyari bantuan. Tapi tiba-tiba ada 4 cewek dan 1 cowok keluar lagi. Robby tahu kalau rumah itu berpenghuni dan dia langsung kabur dari situ. Gimana dia bisa tahu ya? Tadi kan yang masuk ada 3 cewek dan 1 cowok. Kenapa yang keluar 5 orang? Salah satunya pasti hantu. Robby bisa tahu itu dan langsung kabur. Malik lagi jalan di sepanjang trotoar sambil ngumpetin kedua tangannya di belakang. Kemudian ada mobil yang mendekat dari arah belakang dan saat itu ada genangan air di dekat Malik. Si pengendara makin mempercepat laju mobilnya dan pasti sebentar lagi tubuh Malik bakal basah kuyup tuh. Tapi selang beberapa detik, pengendara itu melambatkan mobilnya dan menjauh dari genangan. Kenapa dia nggak nerobos di atas genangan aja ya? Tangan Malik megang batu gede tuh. Si pengendara mobil pasti takut Malik bakal ngelempar batu itu ke mobilnya kalau dia nekat melaju di atas genangan air itu. Amira lagi datang ke kastil tua, dindingnya ditempeli banyak potret raja dan ratu. Koridornya juga dihiasi cahaya lilin, dan saat memasuki lantai 1, Amira ngelihat sejumlah orang lagi asyik berdansa. Cewek itu langsung sadar kalau tubuhnya telah diteleportasi ke zaman kuno. Tapi ternyata semuanya palsu. Gimana dia bisa tahu? Ada kamera tersembunyi di sudut ruangan. Cewek ini juga memakai smartwatch di pergelangan tangannya. Di pagi hari, Bayu mau pergi ke pantai. Kala itu, matahari masih mengintip di balik kaki langit. Lautnya juga masih tenang, gak tertiup angin. Bayu mulai duduk di atas pasir, menutup matanya, dan bermeditasi. Sejumlah orang mendekati Bayu dan duduk di sebelahnya untuk ikut bermeditasi. Bayu kemudian membuka matanya, dan dia langsung tahu keganjilan di situ. Memangnya apa yang salah sih? Lihat deh cara duduk Bayu dan ketiga orang ini. Tubuh mereka nggak nempel di tanah. Sekarang kita cek dulu jawaban benarmu yuk. 0-3 poin, tenang aja. Nggak perlu mikir terlalu jauh kok. Terkadang kamu cuma perlu mengandalkan intuisimu. 4-7 poin, ayo berlatih lagi. Pecahin teka-tekinya dan asah logikamu. Lain kali hasilmu pasti bakal lebih baik. 8-11 poin, lumayan lah, asah lagi kejelianmu ya.
12-15 poin? Wah, kamu nggak gampang terkecoh dan jawabanmu selalu benar. Keren, tapi kamu perlu latihan lagi. 16 poin? Mantap! Kamu emang jago teka-teki. Kamu selalu mengamati hal-hal detail dan punya intuisi setajam silet.